Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan semangat untuk rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor ITB AS Indonesia, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan siswa-siswi yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara bedah soal TKA 2025 yang mengusung tema Break the Limit. Tema ini mengajak kita semua untuk menembus batas, mengasah kemampuan, dan menyiapkan diri untuk menuju ujian TKA dengan penuh percaya diri. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib selama acara. Yang pertama, gunakan nama lengkap dan nomor peserta yang sudah diberikan oleh panitia. Yang kedua, aktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang ketiga, tetap mute mikrofon saat tidak berbicara. Lalu yang terakhir, gunakan kolom chat untuk bertanya atau menanggapi dengan sopan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor ITB AS Indonesia, Bapak Dr. Darmanto MM. Kepada Bapak Darmanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Bisa terdengar? Baik terdengar, Pak. Oh iya, iya. Kita mulai sambutan saya selaku Rektor Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu biar berjumpa dalam rangka TKA. Dulu TPA, dulu tes potensi akademik, sekarang tes kemampuan akademik itu sama saja ya. Jadi untuk mengetahui sampai seberapa jauh kemampuan dari calon siswa, calon mahasiswa untuk bisa nanti menyelesaikan ujian, menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya. Yang kedua kalinya, selamat datang kepada semua peserta di Zoom ini. Mudah-mudahan saudara-saudara semua nanti benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini seoptimal mungkin sehingga saudara-saudara semua siap untuk menghadapi tes kemampuan akademik untuk keperluan apapun, untuk keperluan mencari perguruan tinggi yang diinginkan, untuk mencari misalkan aja pekerjaan, biasanya sering juga digunakan TKA ini. Dan masih banyak lagi penggunaan-penggunaan TKA ini. Jadi nanti, sekali lagi, Anda nanti bisa siap menghadapi tes TKA. Karena apa? Tes TKA ini bukan hanya karena kemampuannya tinggi, bukan karena berlatih. Berlatih tes itu akan mempengaruhi nilai. Mungkin tes pertama, tes kedua, tes ketiga itu hasilnya biasanya akan semakin baik. Nah, jadi selamat nanti Anda bisa mengikuti acara ini sampai akhirnya, sampai selesai. Nah, selanjutnya terima kasih sekali semua kepada semua panitia sebagai pengelola sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, dengan tepat waktu. Jadi sekali lagi selamat kepada semua peserta.
pada ITBAS maupun kepada semuanya. Sama untuk mengikuti apa itu mempersiapkan diri dalam menghadapi TKA. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Ada kurangnya sekali lagi mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Darmanto MM atas sambutan dan motivasinya. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita abadikan momen dengan foto bersama secara virtual. Rekan-rekan, mohon diaktifkan kamera kalian dengan menggunakan virtual background yang sudah kami sebarkan. Kita pose dengan senyum yang terbaik. Oke? Mohon diaktifkan terlebih dahulu rekan-rekan untuk kameranya sebelum nanti oleh operator kami diambil fotonya. Mohon untuk semuanya diaktifkan. Ayo rekan-rekan, mohon diaktifkan dulu kameranya agar kami bantu untuk foto dokumentasinya. Biasa ada yang masih. Ya, dinyalakan dulu semuanya. Oke, terima kasih. Udah semua belum? Oke, kita mulai ya. Untuk slide pertama, hitungan 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya, hitungan 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya, hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kini tibalah saatnya kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, sosok inspiratif yang berpengalaman dalam pengajaran bahasa Inggris dan persiapan TKA. Untuk CV-nya bisa di... Ah, ya. Ah, boleh Bu Tira? Ya, Bu Tira sudah masuk. Oh iya. Kita perkenalan dengan Bu Tira Nurfitria SPD MPD. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari IAIN Surakarta yang lulus pada tahun 2013 dan S2 Pengkajian Bahasa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Beliau juga merupakan dosen bahasa Inggris di kampus ITB AS Indonesia yang memiliki keahlian di bidang pengajaran bahasa Inggris, metode penelitian, penulisan akademik, dan publikasi ilmiah. Beliau seorang penulis produktif dengan berbagai karya buku dan pengalaman menjadi narasumber nasional. Bu Tira akan membantu kita mulai dari pengenalan format TKA Bahasa Inggris hingga pembahasan soal-soal khas yang sering muncul. Pastikan rekan-rekan semua menyimak dengan seksama ya. Langsung saja kita sambut dengan hangat Ibu Tira Nurfitria SPD MPD untuk seksi pengenalan TKA Bahasa Inggris. Kepada Ibu Tira kami persilakan. Oke, terima kasih ya Ibu Moderator. Eh, Suaranya sudah cukup terdengar. Sudah cukup terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor ITB AS Indonesia, Bapak Dr. Darmanto yang telah berkenan memberikan sambutan dan terima kasih kepada kampus saya ya ITB AS Indonesia yang telah berkenan mengundang saya untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Jadi, terima kasih juga kepada para peserta yang telah berkenan meluangkan waktu ya di weekend kali ini berkenan untuk mengikuti ya baik via Zoom ataupun via YouTube ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita secara santai saja ya untuk belajar ya. Tapi kita sambil berdiskusi juga ya. Jadi kita lebih santai silahkan. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang telah
gabung juga. Terima kasih Bapak Ibu guru dan mungkin bagi siswa kelas 12 ya SMA, SMK, MA ataupun sederajat terima kasih ya. Nah, oke. Ini kira-kira ini untuk ini kalau saya manggil siswa itu mau dipanggil Kak atau Dek ya atau halo Kak atau halo Dek ya. Halo Dek kayaknya Oh, deh halo Bu. Dek aja ya. Heeh, oke, saya Iya, manggilnya halo Dek aja ya. Heeh. Oke, boleh gitu ya. Bu. Jadi satu-satu kebetulan ini libur nggak ya? Ini yang kelas 3 nih, hari-hari Sabtu ini ya. Ini Sabtu ada webinar ya, by Zoom, by YouTube. Ini kira-kira masuk apa enggak ya? Kalau sekarang tuh kayaknya Sabtu libur ya. Kalau zaman saya Sabtu masuk ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, nah jadi oh libur ya. Oke lah, boleh lah ya sambil ngikuti, mungkin sambil sarapan ya, sambil rebahan, sambil bersantai, boleh ya. Nah, jadi, oke, oh saya dipanggil Kak, oke nggak apa-apa ya. Nah, biasanya saya di kampus dipanggilnya Miss, karena kalau ngajar itu yang lain misal dipanggil Bu atau Pak. Biasa kalau bahasa Inggris itu sudah jadi adat ya, sudah jadi kayak kewajiban ya. Itu biasanya dipanggilnya Miss ya. Tapi kalau dipanggil kakak saya nggak apa-apa ya. Kan kalian saya panggil adik ya, oke ya. Jadi kita santai saja, kayak kita orang ngobrol gitu aja ya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, nanti silahkan mengikuti saja ya dari Ibu moderator lewat Q&A. Nah, saya mau izin share screen ya. Nah, di sini kebetulan ya pertemuan pertama bahasnya bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Di sini kira-kira ada yang suka bahasa Inggris nggak ya? Ada yang suka bahasa Inggris? Mungkin kalau mau raise hand gitu ya, bolehlah ya ditulis ya. Saya suka kak gitu ya. Nah, biasanya bahasa Inggris itu termasuk mata pelajaran yang mungkin jadi favorit orang kali ya. Mungkin loh ya. Kalau dulu di saya cukup jadi favorit sih. Tapi sebenarnya pas dulu nggak begitu favorit banget ya. Tapi ya seneng, tapi nggak begitu seneng sih. Tapi akhirnya lama-kelamaan jadi seneng. Nah, jadi ya mungkin itu yang bisa eh, kita tanamkan diri kita. Mungkin awalnya nggak senang, tapi cobalah lama-lama pasti senang ya. Nah, jadi bahasa Inggris. Nah, sudah tadi sempat disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa TKA itu adalah tes kemampuan akademik ya. Kalau untuk kita yang mahasiswa, misal ketika kita masih kuliah ya, ketika saya ataupun mungkin eh, Bapak Ibu dosen itu kuliah dulu namanya TPA, tes potensi akademik. Kalau sekarang untuk siswa SMA, SMK sederajat pakainya tes kemampuan akademik. Pada intinya masing-masing pasti punya tujuan lah ya. Ketika dulu TPA untuk mahasiswa berarti tujuannya itu biasanya untuk masuk perguruan tinggi, untuk kelulusan ya, untuk masuk S2, S1 dan berbagai syarat akademik lain. Cuman kalau sekarang tes kemampuan akademik itu untuk siswa SMA, SMK sederajat. Berarti tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk masuk perguruan tinggi pasti ya. Jadi setiap program kegiatan yang diadakan pemerintah itu pasti ada tujuan. Nah, dan ini pasti apa ya? Sesuatu yang baru ya tentunya ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang eh, ikut juga mungkin pernah menyimak di beberapa waktu lalu ya. Nah, di situ ada yang namanya TKA. Ini pasti ya satu antara cukup bukan menghebohkan ya, pasti ya cukup sesuatu yang baru ya karena baru kali ini ada TKA. Nah, sekarang kita bahas nih terutama yang bahasa Inggris ya. Nah, kan kalau TKA itu kan ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita fokus ke bahasa Inggris. Nah, sebenarnya TKA itu apa? Pasti tujuannya adalah untuk menilai pencapaian individu dalam artian tuh sekarang anak-anak yang mau lulus nih, kira-kira memiliki kemampuan TKA seperti apa. Jadi tujuannya adalah sebagai pelaporan pencapaian. Di sini ada beberapa penilaian tentunya ya yang terstandar. Nah, mungkin adik-adik sempat diberitahukan ya untuk TKA ini lewat gurunya, mungkin guru terkait, guru mapel terkait atau mungkin lewat BK ya.
Dan ini tujuannya tuh apa sebenarnya ya? Sebenarnya memang tujuannya eh, pada dasarnya pasti untuk ya kita tahulah, oh kira-kira murid atau siswa itu seperti apa, pencapaian akademiknya seperti apa ya untuk makul-makul tertentu pasti di situ. Nah, terus katakanlah misal gini, kalaupun ini untuk siswa SMA, MK, SMK pasti tujuannya ya tadi untuk ke perguruan tinggi itu pasti ya tujuannya adalah untuk itu. Nah, terus selain itu, biasanya sebagai kayak tambahan gitu ya, nilai rapor pada seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Mungkin ketika zaman saya namanya SNMPTN. Jadi terkadang gini, setiap ganti Menteri Pendidikan pasti ada hal yang baru kok. Dan pasti itu tujuannya pasti ya bermanfaat, positif ya. Cuman mungkin beberapa penamaannya berbeda. Ketika saya dulu namanya SNMPTN, di mana itu yang digunakan adalah nilai raport, nilai raport dari nilai ujian sekolah, katakanlah ya. Nah, selain ujian nasional, kalau sekarang namanya sudah berbeda, SNBP, tapi intinya pada dasarnya adalah ketika kita mau kuliah, katakanlah, entah itu mungkin di perguruan tinggi negeri, nah itu berdasarkan ini gitu loh. Nah, jadi TKA ini pasti juga menjadi poin tambahan. Nah, bukan selalu jadi poin utama kan, karena kan kalau ikut TKA kan biasanya kan YMMA ya, yang mau-mau aja kan. Sebenarnya nggak wajib, tetapi kalau memang itu katakanlah memang program dan untuk menguji kemampuan, ayo ikut aja gitu loh ya. Jadi silakan untuk diikuti saja sambil uji coba, sambil ngetes kemampuan, sambil apa ya, ibarat kata juga menambah pengalaman gitu. Terus untuk tahapan TKA, nah ya, mengikuti dari Bapak, Ibu guru, adik-adik semua ya, nanti seperti apa prosesnya. Nah, nanti bisa eh, mengikuti peraturan gitu ya. Nah, saya langsung ke sini nih ya. eh Mata pelajaran wajib salah satunya bahasa Inggris. Mungkin ada adik di sini ada yang suka bahasa Inggris ya mungkin. Nah, oke. Terus ada juga namanya mata pelajaran pilihan. Ini biasanya didasarkan pada beberapa mata pelajaran yang ada di jurusan nih. Biasanya kalau untuk anak IPA itu biasanya fisika, kimia, biologi seperti itu. Terus kalau anak IPS itu biasanya seperti sejarah, geografi, antro, sosiologi, dan sebagainya. Kalau biasanya untuk anak bahasa, itu biasanya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Jerman. Kalau ketika saya SMA dulu, saya ngambilnya bahasa, tapi eh, saya dapatnya bahasa Jerman dulu ya. Seperti itu. Terus kalau untuk yang anak kejuruan ya mungkin dia dapat materi-materi atau katakanlah yang memilih mata pelajaran yang terkait dengan ya kewirausahaan, ya bisnis dan sebagainya. Terus kita ke sini nih ya. Mapel bahasa Inggris. Katanya sih ya, katanya bahasa Inggris susah. Ya, ketika saya tanya mahasiswa saya ketika pertemuan pertama, bahasa Inggris suka nggak? Nggak ada yang jawab. Gedek semua, berarti nggak ada yang suka. Nah, oke, terus nggak sukanya karena apa gitu kan? Kan kadang ada hal yang, oh kita nggak suka ini karena apa? Nah, bahasa Inggris sebenarnya kalau untuk TKA itu ngukur apa sih sebenarnya? Kalau kita belajar bahasa Inggris, sebenarnya secara basic dasar itu kayak kita belajar bahasa Indonesia sih. Gimana kita, kalau dalam bahasa itu kan ada yang namanya listening, reading, speaking, writing, ya, grammar, vocab, kan seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita bisa berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Intinya itu saja sebenarnya. Lisan itu ketika kita katakanlah ngomong. Listening itu masih tergolong, speaking, listening itu sesuatu yang nyambung. Writing, reading itu lebih ke bahasa tulis, itu pun juga sama. Intinya itu. Nah, kalau dalam TKA bahasa Inggris sebenarnya juga itu gimana kita bisa berkomunikasi. Mungkin secara lisan ataupun tertulis. Cuman kalau untuk TKA ini dia lebih fokus ke tertulis ternyata. Jadi nggak semua skill diajarkan karena kebanyakan kalau dalam TKA bahasa Inggris itu reading, kemampuan membaca. Kenapa sih? Kenapa kok kemampuan membaca ini yang ditonjolkan? Karena kalau kita lihat anak-anak zaman now
mungkin kurang seneng baca. Sekarang serba digital, anak-anak terkadang suka, apa ya, kurang suka baca. Coba lihat, katakanlah berapa buku yang dia punya, kecuali buku mata pelajaran. Mungkin hanya ada satu, dua, tiga yang punya buku, karena terkadang orang tuh nggak seneng baca, ya. Kemampuan membaca kurang. Maksudnya mungkin kurang suka ya, kurang berminat. Dan ini yang jadi salah satu apa ya poin di TKA. Karena TKA ini terutama bahasa Inggris itu kebanyakan teks loh, berarti baca. Terus, nah jenis teksnya itu mencakup banyak. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru mapel ya yang bahasa Inggris, yang mungkin eh, saya bisa share atau berbagi sedikit tips ya, atau katakanlah pengalaman bagaimana mengajarkan teks kepada siswa. Siswa terkadang kalau belajar sendiri mungkin bingung. Nah, cuman nanti ada beberapa poin yang bisa kalian eh, pelajari atau Bapak Ibu ajarkan. Nah, jadi pada dasarnya TKA ini ada yang namanya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi ada gabungan. Terus teksnya itu sebenarnya cuma 5, Bapak. Ya, Bapak Ibu atau adik ya. Teksnya itu cuma ada 5 sebenarnya ya. Nah, 5 di sini ada namanya tes deskriptif, recall, naratif, procedure, sama analytical exposition. Ini cuma 5 teks tok. Dan ini saya pikir lebih sedikit daripada jumlah teks yang mungkin pernah adik-adik pelajari selama kelas satu 2 3 atau Bapak Ibu ajarkan. Kan kalau teks bahasa Inggris kan ada banyak ya. Ada report, ada apalagi ya hortatory exposition, ada review text, ada discussion text, ada spoof ya, ada banyak sekali kan jenis teks itu ada berapa belas ya, dan ini cuma 5. Otomatis tahapan belajar, materinya belajar harusnya tidak sebegitu banyak. Nah, terus apalagi nih? Biasanya selain teks ini, nanti ada teks-teks juga yang terkait dengan teks kaitan sama tempat kerja, bidang akademik, itu biasanya untuk tingkat lanjutan. Kalau untuk tingkat dasar, TKA dasar itu 5 teks ini saja, sesuai di panduan yang ada di website. Ya, untuk bagian komunikasi, katakanlah teks yang terkait dengan tujuan khusus ya, itu biasanya untuk tahap lanjutan bagi adik-adik yang nantinya memilih mata kuliah lanjutan bahasa Inggris. Terus targetnya apa? Paling tidak bisa namanya B1 ya. Nah, berapa kosakata, berapa teks. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya CEFR ya. Jadi si FFR itu seperti kayak tingkat kemampuan bahasa Inggris luar biasanya. Di mana kalau misal setiap tingkatan jenjang pendidikan itu ada levelnya. Kalian masih di B1 nih ya, kan ada A sampai C. Kalian di B1 paling enggak bisa berkomunikasi sehari-hari. Intinya cuma itu. Terus memahami beberapa topik umum. Biasanya kalau sudah level mahasiswa, itu biasanya B2 atau B1 mungkin. Ya. Biasanya kalau sudah ranah ke yang dia misal lulusan, ya, mahasiswa tingkat akhir yang lulusan atau yang dia memang jurusan bahasa Inggris itu mungkin bisa C1 sampai tahapan paling atas. Jadi B1 itu dia level yang paling tengah sebenarnya. Terus, nah ini nih, kompetensinya apa? Sebenarnya kayak kompetensi yang teks ya, namanya tekstual, berarti lebih ke teks ya, teks. Terus namanya inferensial, berarti kayak ibarat kata kita mampu memahami bacaan seperti apa. Evaluasi dan apresiasi itu seperti kayak apa yang kita dapatkan, apa yang apa ya, ibarat kata penilaian kita, opini kita terhadap teks tersebut apa. Ini sebenarnya itu kayak teks-teks yang biasa adik-adik mungkin dapatkan saat ujian nasional. Itu kan kebanyakan teks ya. Nah, sebenarnya ketika ada yang namanya teks atau bacaan tujuannya itu paling gini, kita mampu memahami konten atau isi dalam bacaan secara tersirat. Ya, tersirat itu dalam artian itu tidak ada di teks, tetapi kita memiliki kemampuan untuk kayak menebak guess. Terus ada yang namanya memahami
teks atau bacaan secara tersurat. Berarti itu based on text ya. Berdasarkan teks itu ada. Tinggal ditemukan saja. Terus bagaimana kita bisa menemukan ibarat kata apa ya, ide pokok, pesan, ya, moral value. Terus apalagi ya, kita bisa menemukan beberapa sinonim kata. Ya, kira-kira kata ini memiliki sinonim atau kata yang mirip dengan apa. Terus kita biasanya juga menebak kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Kesan kalian membaca ini seperti apa? Tujuannya penulis menulis ini untuk apa? Nah, sebenarnya dalam bacaan di TKA Bahasa Inggris itu lebih ke situ sebenarnya. Kayak reading banget, reading text banget. Cuman, nah, ini enak nih dikasih kisi-kisi teksnya ini aja. Tinggal kita bahas lebih lanjut. Ada yang namanya satu, nah pemahaman tekstual ya, namanya teks tekstual berarti, nah di sini ada nih apa ya, mampu memahami informasi secara eksplisit. Nah, kita mampu menemukan dan mengidentifikasi informasi, mengklasifikasi, membuat kerangka, meringkas, mensintesis dalam artian gini, ketika ada sebuah teks ya, kita mampu menemukan informasi apa sih yang penting kalau dalam teks. Itu biasanya ada yang namanya keywords, kata-kata kunci. Syarat utama dalam membaca itu intinya niat dulu. Kalau udah nggak niat mau baca itu males loh, ngantuk loh, bener loh ya. Orang baca itu kalau memang dia kadang tuh orang baca kadang tuh ngantuk loh, bener loh ya. Nah jadi ya memang kalau memang tujuannya untuk untuk katakanlah untuk tujuan tes ya dikerjakan aja memang katakanlah gimana ya, semaksimal mungkin. Dalam teks ada yang namanya keywords, kata kunci. Nah, biasanya kata kunci itu biasanya terkait dengan nama orang, noun, terkait dengan benda. Mungkin katakanlah bisa gini ya, nama orang, nama tempat, tanggal, waktu, tahun, itu biasanya bisa jadi keywords. Nah, ketika kita memahami bacaan, apakah selalu bacaan itu harus selalu tahu arti? Nah, tidak selalu sebenarnya, karena ada beberapa trik dalam apa ya mengerjakan teks sebenarnya. Nah, jadi kuncinya itu ketika ada nama orang ya, nama tokoh yang diulang-ulang dalam teks, mungkin saja teks itu bercerita tentang dirinya. Nah, ketika ada jam, waktu, tahun, tanggal, itu bisa jadi kata kunci juga. Itu bisa dilingkari, bisa dicoret-coret dulu. Terus kita paling nggak bisa tahu nih kira-kira poin-poin utamanya apa, ide pokoknya apa. Oh, ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf. Nah, ide pokok. Terus katakanlah awal paragraf atau awal teks. Terus tujuannya apa? Oh, kita mampu menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Sebenarnya itu pada dasarnya. Nah, terus ada yang namanya juga, oh ini nih ya, kompetensi atau pemahaman inferensial, makna tersirat. Nah, ketika ada makna tersirat, itu namanya kan tersirat ya, berarti sebenarnya tidak ada dalam teks, tetapi kita harus bisa menjawab. Nah, misal apa sih yang terkait, eh, kayak misal kita bisa menyimpulkan apa yang ada di dalam teks tersebut, apa yang terjadi selanjutnya. Kita bisa menemukan ide pokok, gagasan utama, ya kayak tadi biasanya ditemukan pada awal kalimat. Kalau enggak akhir kalimat, tergantung jenis kalimatmu itu deduktif atau induktif. Ide pokok di awal atau di akhir. Nah, terus tujuan penulisan apa? Kan setiap teks dia punya namanya general purpose kan. Tujuan teks, misal. Ketika ada teks naratif, oh tujuannya untuk menceritakan sebuah kegiatan peristiwa. Ketika recount, oh tujuannya adalah untuk menceritakan pas event. Ketika ada teks, apa ya namanya, explanation, tujuannya adalah untuk explain, menjelaskan. Nah, jadi setiap teks itu pasti ada yang namanya tujuan. Nah, terkadang kita disuruh menebak nih, tujuan teksnya untuk apa? Nah, biasanya seperti itu. Terus pesan moralnya apa? Ketika ada teks yang berisi cerita, misal dongeng, cerita rakyat, fabel atau apapun, itu pesan moralnya apa? Oh, misal kita harus tolong menolong, misal.
Oh, kita ternyata harus seperti ini. Itu, itu biasanya nggak dituliskan dalam teks, tetapi kayak kita itu menyimpulkan sendiri. Nah, terus ada juga namanya kita harus menyimpulkan urutan. Nah, ini juga cukup sering keluar dalam bacaan. Ya. Terkadang ada opsi di mana peristiwa itu ngaca. Sebenarnya teksnya sudah ada, tetapi dalam opsi jawaban terkadang kita disuruh milih urutan yang pas dengan kegiatan tersebut apa. Nah, seperti itu juga ada. Terus katakanlah, apalagi ya, kita menafsirkan gagasan. Kayak apa yang akan dilakukan penulis selanjutnya, apa yang akan dilakukan tokoh selanjutnya. Terus kira-kira karakter tokoh ini seperti apa? Oh, ternyata karakternya dia baik hati, for example, suka menolong. Karakternya ini protagonis. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir kayak kita bisa memprediksi hasil akhir cerita dalam sebuah teks ya. Ketika dalam teks kan itu pasti ada namanya cerita, story. Kita memperkirakan apakah nanti itu akan happy ending, sad ending karena terkadang beberapa teks itu dibuat gantung gitu. Jadi kita menyimpulkan, oh ternyata mereka hidup bahagia, happily forever, for example. Terus ada namanya evaluasi dan apresiasi, di mana kita itu ibarat kata kayak apa ya, kayak memberikan opini. Kira-kira menurut kalian ini teks ini seperti apa? Kira-kira berpengaruh nggak? Misal, ketika ada sebuah teks tujuannya adalah untuk ibarat kata eh, menjelaskan langkah-langkah membuat atau langkah-langkah ibarat kata memperbaiki sesuatu, for example. Kira-kira dari teks ini mempengaruhi kalian nggak untuk to do apa ya, same thing gitu, melakukan hal yang sama nggak? Kira-kira kalian ibarat kata tertarik nggak katakanlah melakukan hal yang sama atau kira-kira kalian tergugah nggak untuk melakukan kegiatan yang sama misal seperti itu ya. Jadi evaluasi dan apresiasi itu kayak apresiasi kita, pendapat kita terhadap sebuah teks ya. Kira-kira dari hasil membaca bacaan itu apa sih yang kalian rasakan? What kind of feeling, misal jenis perasaan kalian jadi seperti apa sih? Apakah bahagia? Apakah baca teks akhirnya bosen? Ya, ketika ada teks tentang cerita-cerita yang menyenangkan, apakah kalian terhibur? Dasarnya itu. Nah, kita ke sini ya. Nah, kayak tadi saya bilang, ada beberapa jenis teks ya. Yang jenis teksnya itu kalau nggak salah naratif, deskriptif, prosedur, apalagi ya, recount sama satu lagi analytical exposition. Yang pertama, paling enggak kalian bisa belajar tentang jenis-jenis teks yang memang sudah ada di kisi-kisi. Yang pertama adalah naratif. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sempat join, bolehlah dikasih pendalaman tentang apa itu jenis teks. Nah, teks naratif ya. Misal, oh naratif itu kan tujuannya untuk menghibur. Di situ pasti ada yang namanya orientasi, ada yang namanya complication, ada yang namanya konflik ya. Ketika misal ada sebuah cerita, oh ini tokohnya, oh ini peristiwanya ada di mana, oh ada peristiwa atau konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Nah, terus di situ ada nih pesan moral atau ending dari sebuah cerita itu seperti apa, misal katakanlah seperti itu ya. Nah, biasanya di eh, biasanya itu menggunakan past tense atau sesuatu yang lampau ya, past tense menggunakan verb dua ya, bisa reguler, bisa irregular verb ya. Mungkin adik-adik pernah belajar inilah ya, past tense, naratif teks, menggunakan kata kerja ya, menggunakan kata hubung, ada dialog mungkin. Sebuah teks itu kan kadang ada yang namanya dialog ya, namanya kutipan langsung ya, kayak percakapan gitu. Terus pasti ada konflik, ada penyelesaiannya gitu. Terus, nah di sini kalau kita lihat ya, pada simulasi teks yang mungkin adik-adik sempat buka, sempat ngintip dikit. Nah, di situ kan ada teks ya, teks. Di mana satu teks, karena ada beberapa teks kan, satu teks itu bisa untuk beberapa soal. Misal satu bacaan bisa untuk 1 sampai nomor 5 misal. Di situ ada cerita. Oh, ternyata ada cerita naratif nih.
Ada pangeran namanya King Hung, punya anak yang cantik di situ ya kalau kita lihat. Di situ katakanlah ada seorang raja punya anak yang cantik. Dia nggak ingin, katakanlah ya, tidak ingin anaknya itu menikah dengan pangeran, misalnya pangeran sembarangan. Akhirnya buatlah, katakanlah apa ya, suatu pengumuman untuk mencarikan suami yang tepat untuk anaknya di situ ya, misal. Jadi terus banyak nih, banyak aja yang ingin datang gitu ya. Tapi ternyata kok nggak ada yang sesuai nih dengan anaknya. Pengen cari mantu, aduh kok nggak ada yang sesuai ya. Misal pengennya apa, tapi ternyata apa misalnya. Terus akhirnya berjuanglah ya, terjadi konflik, terjadi peristiwa di dalam sebuah cerita itu. Nah, di sini depan ini namanya orientasi. Dia pengenalan awal nih. Terus ketika masuk di bab apa ya, di paragraf 23 itu ada konflik nih. Konflik di sini itu bisa muncul dalam satu atau dua atau tiga. Jadi konfliknya itu bisa beberapa konflik sebenarnya. Nah, terus pada akhirnya di bagian akhir gitu ya, di bagian akhir. Nah, di sini kan pengenalan tokoh latar cerita seperti ini. Terus muncullah konflik. Ternyata ada yang ingin menikahi putri tersebut. Terus ada tes, ada ujiannya, gitu. Misal seperti itu ya. Terus ada orientasi, katakanlah seperti itu. Jadi sebenarnya ya pada dasarnya eh, teks ini menceritakan ini. Oh, ada konflik, katakanlah. Ada resolusi penyelesaiannya seperti apa. Nah, di situ, nah Bapak Ibu guru bisa menceritakan dalam artian gini, kan kalau yang namanya kisi-kisi nggak mungkin teksnya sama. Dalam artian nggak mungkin teksnya sama. Maka Bapak Ibu guru bisa juga menjelaskan jenis teks naratif lainnya, gitu ya. Jadi boleh juga memakai teks-teks naratif lainnya. Kan jenis teks naratif kan banyak kan ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin pernah menerangkan, ada yang namanya katakanlah dongeng di situ. Dongeng. Biasanya isinya khayalan anak. Terus tokohnya mungkin bisa hewan, manusia. Kalau tadi kan manusia ya. Ada nilai moral. Nah, biasanya diawali dengan, oh pada zaman dahulu kala hiduplah seorang. Nah, kalau ini tadi kan dia juga menceritakan tentang mungkin tentang kerajaan. Nah, seperti itu. Terus bisa juga Bapak Ibu guru menerangkan atau mungkin adik-adik belajar tentang, oh ada banyak sekali fabel atau cerita hewan, dongeng hewan boleh ya. Jadi boleh eh, pelajari itu. Misal dongeng tentang apa dan apa. Misal, itu banyak juga kan, banyak kan fabel-fabel, bisa kalian searching di internet di situ. Belajarlah di situ. Kalau misal bingung artinya apa ya, bisa diterjemahkan pakai Google Translate. Boleh, silakan. Gunakan media sebanyak-banyaknya. Zaman saya dulu apa-apa buka kamus loh. Kamus buku, sekarang udah zaman digital, pakai AI, pakai Google Translate, selesai kan. Terus apalagi yang termasuk naratif, legenda, menceritakan asal-usul alam, ada sejarah, ada budaya, culture. Nah, nggak apa-apa belajar juga baca-baca legenda-legenda. Nah, terus legenda tentang apa? Legenda terjadinya apa? Terus ada lagi namanya cerita rakyat yang mungkin adik-adik udah cukup familiar ya tentang cerita tradisional yang mungkin terkenal di daerah kalian. Mungkin pernah dengar juga kayak Timun Mas, Keong Mas, nah, seperti itu. Itu nggak apa-apa sambil dibaca juga sambil belajar ya, sambil hiburan juga. Ada mite atau mitos. Mitos itu biasanya terbentuknya sesuatu asal-usul dunia semesta ya. Misal mitos apa? Nggak apa-apa sambil dibaca juga. Terus apa lagi ya? Yang biasanya menyangkut cerita-cerita tentang pesan moral dalam kehidupan. Nah, ini biasanya mungkin cerita-cerita apa ya dalam artian mungkin pernah dengar atau baca cerita yang tentang ya tokoh-tokoh inspiratif, misal, for example gitu ya. Nah,
Terus ada fiksi ilmiah, biasanya mungkin yang suka baca atau mungkin nonton film yang terkait dengan science fiction. Nah, itu nggak apa-apa juga sambil dibaca-baca, terutama teksnya ya. Terus cerita-cerita horor, misal. Nah, itu juga boleh ya. Boleh dipelajari, boleh juga diajarkan. Terus apalagi ya cerita-cerita yang terkait dengan romantis ya. Nah, kayak Romeo Juliet, Beauty and the Beast, itu juga termasuk naratif nih. Nah, terus ada mungkin petualangan-petualangan, ya. Misal ada perjalanan, tantangan, ada teks-teks yang menceritakan tentang ya tantangan, misal penemuan atau apa. Nah, itu boleh juga dipelajari ya. Jadi naratif itu jenisnya banyak. Jadi kalau misal mau belajar TKA, belajarlah dari beberapa jenis teks naratif nih. Bapak Ibu guru bisa kasih beberapa sampel ya teks. Oh, teks naratif itu nggak cuma ceritanya Cinderella, enggak. Terkadang malah soal TKA itu malah ceritanya itu malah mungkin yang kurang familiar gitu loh. Beauty and the Beast banyak orang yang tahu endingnya, ceritanya udah banyak yang tahu. Jadi mungkin bisa ambil sampel-sampel story yang mungkin mungkin kurang familiar. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa keluar gitu ya. Terus ada contoh soal. Kalau tadi sudah ada teks ya tentang tadi ya raja ingin mencari mantu untuk anaknya. Terus di sini sebenarnya sudah ada rinci nih kompetensinya apa. Subkompetensinya apa itu udah rinci nih. Terus bentuk soalnya PG, pilihan ganda. Nah, di situ kalau kita baca soalnya di sini which on the following outlines ya. Terus yang menunjukkan correct main points of the story. Nah, di sini kira-kira dari cerita tadi, nah cerita tadi kan sebenarnya sudah runtut nih awal sampai akhir, tapi di sini ada soal di mana kita disuruh memilih nih. Kira-kira sesuai cerita tadi, urutan peristiwa itu yang benar yang mana? Mungkin dengan bahasa yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Nah, bolehlah sambil belajar buka Google Translate ya. Nah, di sini kan tadi kita lihat ya jawabannya B. Kita coba baca yang B. Nah, yang B di situ Raja King memiliki putri cantik benar. Terus dia mengumumkan untuk mencari suami yang tepat untuk anaknya benar tadi. Terus di sini ada dua orang yang ingin melamar anaknya benar. Ini tadi ada di paragraf pertama. Nah, terus di sini King itu memberikan tes. Ini juga ada kan tadi kalau nggak di paragraf pertama, paragraf kedua ya. Ya, ingin memberikan tes atau ujian. Nah, ya. Terus di sini menceritakan ada peristiwa, ada katakanlah yang terjadi dengan tokoh yang lain ya kan karena tokohnya sebenarnya utamanya empat King, putrinya, terus ada dua orang yang tadi melamar ya yang namanya Son sama Tui kan seperti itu kan. Nah terus yang di sini Son itu datang lebih dulu, arrived first. Terus yang ibarat kata yang tuh itu eh, menyerang dengan banjir dalam artian itu yang satu itu mungkin dalam artian itu yang satu emang benar tulus ya dengan cara yang baik yang satunya enggak. Nah, di situ jadi kita disuruh memilih urutan yang benar. Nah, jadi sebelum menjawab soal alangkah baiknya dibaca dulu teksnya. Dibaca dulu. Karena paling enggak dalam satu teks itu kan paling enggak kita kan satu, dua, tiga, empat, lima vokab kan pasti paham kan. Kalau memang memungkinkan untuk dicoret, nggak apa-apa dicoret dulu. Nama orang itu jelas. Ya, nama orang, tahun, tempat. Nah, itu wajib apa ya, bisa jadi keyword. Nah, seperti itu. Terus katakanlah, ini juga sama ya. Terus kita coba soal nomor dua. Di sini sama pilihan ganda. Kalau yang namanya pilihan ganda, opsi jawabannya yang benar cuma satu toh. Nah, kita terkadang harus menyimpulkan sendiri, nggak ada di teks, tapi kita harus menyimpulkan. Nah, katakanlah ya, misal, kenapa sih si tokoh ini, ibarat kata, menyerang, misal. Di situ ada sebenarnya di teksnya. Nah, oh ternyata misal he was jealous, oh ternyata cemburu, misal. Yang B, ya percaya raja, misal, telah berbohong, lied. Terus di sini ya mengira sang putri telah
apa ya, lebih mencintainya. Ia ingin show off itu pamer. Oh, pamer kekuatan. Terus yang terakhir dia berjanji bertarung untuk sampai mati, misal seperti itu. Nah, sebenarnya udah ada di teks nih, tinggal dia ada di paragraf ke berapa. Jadi kalau baca teks itu baiknya dibaca pelan-pelan ya, setiap kalimat. Terus misal ada soal nomor 3 nih. Nah, di sini ada namanya PGK kategori. Nah, di sini kita disuruh memilih nih, katakanlah, ibarat kata ada unsur yang mirip, apa yang berbeda. Nah, di sini kita menyimpulkan tokoh, waktu, tempat, benda. Nah, ini kan keyword. Nah, misal katakanlah di sini, setelah kita membaca, kita dapat melihat, oh ternyata wataknya si A dan si B itu berbeda. Tapi mereka juga sama-sama punya kemiripan. Apa sih yang kira-kira mirip, apa sih yang kira-kira berbeda? Both are not humans. Keduanya bukan manusia, misal. Oh, karena ini kan ceritanya naratif itu kan kayak cerita dongeng-dongeng ya. Jadi itu dalam artian, misal. Terus mereka dapat mengendalikan unsur alam. Oh, ternyata sama-sama punya kekuatan nih. Nah, terus di sini katakanlah mereka mencintai anak raja. Yang satu sebenarnya cinta, yang satu enggak. Misal yang satu agak licik. Nah, jadi kita disuruh memilih, tinggal nanti dicinta. Terus misal soal nomor 4 nih ya, menyimpulkan makna pilihan ganda, maka jawabannya itu satu. Nah, di sini itu kita disuruh mencari sinonim nih, sinonim. Kept his promise. Promise itu janji, menjaga janji. Maksudnya gimana frase ini? A. Forget about his decision, lupa akan keputusan. Kalau yang namanya menjaga janji, kan berarti istiqomah ya. Dia kan berarti dapat dipercaya nih ya. Yang A. Melupakan keputusan ya. Terus yang B. Mengubah pemikiran ya. Mengubah maksud. Nah, yang D. Melakukan apa yang telah dijanjikan. Yang D, menunda pernikahan. Kalau orang udah janji kan biasanya langsung satset kan, nggak mungkin nunda, nggak mungkin berubah pikiran, nggak mungkin lupa. Terus di sini, nah raja meminta pangeran untuk membawa banyak hadiah dalam artian bahwa dia itu kayak mundur gitu loh maksudnya. Nah, jadi cari yang punya makna yang sama, tapi mungkin dengan kalimat yang berbeda nih. Dalam reading itu sering ditemukan sinonim seperti ini. Kalau nggak kata ya frase. Terus soal nomor 5, menyimpulkan pesan moral. Jadi kayak kita itu disuruh menyimpulkan sendiri. Oh dari cerita ini seperti apa? Misal di sini ada dua opsi, berarti aman. Kalau kalian milihnya A, benar. Kalian milih B, benar. Kalau milih C, D, E, pasti salah. Jadi enak sih kalau ada pilihan ganda itu jawabannya lebih dari satu. Jadi masih ada harapan untuk benar. Nah, terus kalau kita lihat di sini, ide apa ya, pelajaran utama dari cerita itu apa? Nah, ya, terus di sini menerima kekalahan, accept, nah, menerima kekalahan dengan lapang dada, gracefully tanpa harus menyerang orang. Kan yang satu sebenarnya niatnya baik, yang satu nggak baik kan, akhirnya serang-serangan kan. Nah, terus yang B, bersikap adil dan mengikuti aturan. Sudah dibuat kompetisi, tapi yang satu kan mainnya licik, katakanlah seperti itu. Yang C, memilih solusi damai. Mereka nggak damai kok, malah yang satu nyerang kan. Terus ya dia mempersiapkan diri dengan jujur. Padahal yang satu nggak jujur. Terus yang D, menghormati keputusan pemimpin, maksudnya keputusan raja. Ya enggak, yang satu aja mainnya nggak baik ya. Berarti kira-kira pesan moralnya itu adalah yang A sama B. Nah, terus ada teks berikutnya, namanya teks procedure ya. Nah, mungkin adik-adik sempat buka ada yang namanya entah itu flyer atau brosur ya di situ. Ada yang namanya text procedure. Text procedure itu tujuannya untuk menjelaskan langkah-langkah, cara langkah-langkah, memberikan petunjuk. Di situ pasti ada tujuan, how to apa, bagaimana apa biasanya, bagaimana membuat, bagaimana memperbaiki, bagaimana menggunakan, biasanya seperti itu. Terus ada langkah-langkah nih steps. Biasanya menggunakan kata kerja perintah. Menggunakan kata hubung pasti biasanya menggunakan simple present. Kalau naratif tadi kenapa pakai past dan karena sesuatu itu sudah terjadi lampau pada zaman biyen kailo misal. Pada zaman dahulu kala itu gitu. Ya. Jenis teksnya apa? Banyak ya.
ada teks untuk membuat how to make something. Ada langkah-langkahnya. Buat nasi goreng kan ada langkah kan. Persiapkan bumbu, persiapkan ini. Ada langkah-langkah cara masak. How to operate something atau how to use something misal. Bagaimana mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misal bagaimana mengoperasikan mesin cuci. Bagaimana mengoperasikan laptop. Bagaimana mengoperasikan printer. Nah, itu termasuk teks prosedur ya atau dinamakan prosedur gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, Bapak Ibu juga bisa mengajarkan jenis teks yang lain. Misal, how to do something. Bagaimana melakukan atau misal bagaimana belajar bahasa Inggris dengan efektif. Misal, ada langkah-langkahnya. Bagaimana misal ya, how to do eksperimen. Misal, bagaimana membuat sesuatu, ya, menguji sesuatu. Nah, misalnya bagaimana membuat, ya, ibarat kata itu sesuatu yang ilmiah. Misal. Terus bisa juga untuk how to apa ya, misal ya, eh, direction atau instruction ya, bagaimana menuju sebuah tempat, bagaimana ibarat kata how to get a library, bagaimana saya bisa menuju perpustakaan nih, oh misal arahnya sini, belok sini, misal. Terus bagaimana how to apa ya, fix something, troubleshooting, for example, perbaiki, menangani sesuatu. Nah, perbaiki apa? Nah, terus apa lagi ya? Nah, bisa juga untuk menjelaskan sesuatu ya, misal katakanlah bagaimana cara mengerjakan tes dengan baik. Seperti ini tadi ya. Nah, terus bisa juga langkah-langkah untuk misal ya kayak daily activities ya, daily habit. Bagaimana hidup sehat, misal. Bagaimana apa, misal. Kan banyak sekali sih yang Bapak Ibu bisa ajarkan atau adik-adik bisa pelajari juga. Bagaimana untuk ibarat kata, misal ketika ada di tempat umum, transportasi umum, harus seperti apa. Terus bagaimana untuk tadi ya, kayak how to make atau how to cook something bisa juga. Jadi banyak sekali nih yang bisa kalian pelajari. Kalau di TKA kan di sini how to study in the library, berarti dia jenis yang apa tadi? Aktivitas yang ada di sekolah. Ya, bagaimana belajar di perpus? Misal, oh ternyata jenis teknya prosedur. Misal apa katakanlah belajar di perpustakaan adalah cara yang baik untuk tetap fokus. Di sini mungkin ada yang tempat favoritnya adalah perpus. Kan biasanya kalau adik-adik kalau masih istirahat, jam istirahat kan biasanya tempat favorit kantin kan. Coba ganti perpus. Atau enggak ya kantin dulu baru ke perpus. Gitu kan bisa ya. Misal 15 menit ke kantin, 15 menit ke perpus. Nah, terus di sini apa sih langkah-langkah untuk belajar di perpus? Menyiapkan materi. Bring your books, bawa buku, catatan, ATK, air minum kalau memang dibutuhkan. Nah, ya. Terus apalagi pilih tempat yang quiet spot. Spot itu bisa kayak tempat ya. Misal, kadang kalau perpus itu biasanya paling suka cari yang pojok, ya kan? Yang biasanya ada stop kontak. Nah, itu ya. Misal pilih meja yang cahayanya baik, good light, little noise yang nggak berisik, misal. Terus menghindari tempat yang terlalu jauh, apa ya, terlalu dekat dengan pintu masuk. Kadang kalau kita misal di perpus dekat pintu kan kadang terlalu terganggu ya. Nah, seperti itu. Atau dekat dengan katakanlah mungkin restroom, itu kan terkadang juga orang bolak-balik, itu kan kadang mungkin agak keganggu ya. Kalau orangnya misal gampang terdistract, itu kan orang lewat dikit kan dia akan noleh, dia akan refleks misalnya. Ya. Terus di sini mengatur tujuan belajarmu apa. Misal kamu itu di perpus mau ngapain? Apakah mau belajar, mau ngerjain soal atau apa? Nah, di situ harus ada tujuan. Terus di sini mengikuti peraturan sekolah. Misal kalau di perpus itu kan ngomongnya bisik-bisik. Ya, terus di sini HP di silent atau dimatikan. Habis itu ibarat kata jangan makan di perpus. Kan kalau di perpus malah kadang ada perpus yang dia sama sekali nggak boleh bawa makan minum, tapi ada nggak apa-apa air putih saja. Kenapa? Biar nggak ngotori buku, misal. Terus menghormati yang lain, nggak ganggu, misal. Terus mengikuti, apalagi ya? Oh, di sini istirahat singkat. Kan kadang kalau orang baca, belajar, atau ngerjain tugas, itu kan pasti capek. Paling nggak ada stretching, oh, peregangan, istirahat dulu, penyegaran, misalnya kan seperti itu. Terus di sini review, cek ulang sebelum kamu
meninggalkan perpus. Misal, ada nggak yang ketinggalan? Bukunya bener nggak mau dipinjam atau mau ditinggal? Misal seperti itu. Kan kadang kalau kita mau pinjam buku atau apa kan bukunya ditinggal. Kalau kita kembalikan sendiri, takutnya nanti kita salah meletakkan. Karena di situ kan ada namanya kategorinya ada ya. Penomorannya ada. Nah, terus di sini contoh soal nomor 6 sampai 10. Nah, di sini apa ya klasifikasikan, mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Apakah dia termasuk persiapan, break itu istirahat, preparation itu persiapan. Nah, yang A standing up, standing up itu berdiri. Nah, kayak tadi kan dia termasuk istirahat, berdiri, stretching. Itu termasuk dia bagian dari istirahat. Membawa buku, preparation. Doing stretch ya, stretching. Kayak ibarat kata agak senam dikit, misal. Nah, itu termasuk bagian dari break tadi. Terus, misal ada soal berikutnya nih ya. Terus di sini ada informasi eksplisit. Nah, di sini boleh memilih dari satu jawaban. MCMA itu multiple choice with multiple answer. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Terus di sini bagaimana kita bisa memutuskan tabel mana? Tabel, meja ya, maaf. Meja mana yang sesuai dengan kita untuk bisa belajar? Apakah cahaya terang kan benar? Yang B, ibarat kata, white noise. Itu ibarat kata white noise itu kayak cahaya-cahaya yang agak sulap itu loh namanya apa? White noise itu kayak cahaya matahari yang masuk itu. Terus, nah di sini dekat dengan pintu masuk kan enggak kan? Yang ini jauh dari toilet, restroom tadi toilet dia sinonim. Jadi dalam reading, itu banyak sekali sinonim kata. Ketika dalam teks menggunakan kata ini di dalam soal atau jawaban itu bisa pakai kata yang lain. Nah, berarti ini kemampuan vocab ini yang harus kuat. Terus di sini, perpusnya menyediakan ATK. Lah kok pena? Padahal kan yang disuruh bawa ATK dirimu sendiri, ya pengunjung gitu loh ya. Nah, maka yang kira-kira yang benar apa? Oh, cahaya bagus sama jauh dari res. Terus soal nomor 8. Kita disuruh menarik kesimpulan. Nggak ada di bacaan. Kita disuruh, oh ini kayaknya ini. Tapi nggak kayaknya. Paling enggak yang benar ini. Misal di sini. Siapa yang kira-kira butuh informasi infografis ini? Nah, ini biasanya kan ditempelkan pada perpus kira-kira. Yang mau baca ini siapa? Di sini kan nggak ada jawaban, nggak ada keterangan, maka kira kita disuruh memilih yang A, murid sekolah itu. Ini masih nyambung. Yang kedua, orang-orang yang kayaknya mengunjungi sekolah. Ya kan jarang, jarang loh anak sekolah lain mengunjungi perpus sekolah lain itu jarang loh. Kalau kampus mungkin bisa. Tapi ya tergantung ya. Tapi ada sih ketika saya SMA dulu itu ada tugas di mana saya harus apa ya tugas apa waktu itu saya agak lupa sih cuman kalau nggak bahasa Indonesia ya bahasa Inggris saya disuruh ke perpus sekolah lain itu ada surat tugasnya ada surat izinnya ada di situ syarat saya disuruh menelaah beberapa buku nih merangkum buku apa saja yang ada, yang sekiranya nggak ada di perpus sekolah saya, itu ada. Yang C, nah, pustakawan dari sekolah lagi, iki meneh, jo meneh ya. Siswa lain aja belum tentu, apalagi pustakawan sekolah lain. Terus yang D, kepala sekolah apalagi ya, kan nggak mungkin juga. Terus yang D, orang tua kan juga nggak mungkin sampai ke perpus sekolah kan, ke kelas aja kalau nggak acara rapot juga nggak ke sekolah kan biasanya kan. Rapot atau misal dipanggil BK kan gitu ya. Nah, pick up itu menjemput. Orang tua kalau menjemput kan di depan gerbang, orang di perpus toh. Nah, gitu ya. Nah, terus soal nomor 9. Masih MCMA ya, pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Nah, terus di sini aksi apa yang kira-kira menunjukkan disrespect? Respect itu menghormati. Ketika ada satu kata yang depannya dis itu menunjukkan tidak. Disrespect itu berarti tidak menghormati siswa lain. Nah, kita disuruh mikir juga nih. Nah, A, berbicara kenceng dengan teman. Yang B, menjaga ponsel tetap hening. Yang C, makan snack di bangku. Yang D, main musik di pojokan.
Nah, yang D memindahkan kursi itu dengan berisik. Jadi misal kursi harusnya diangkat diseret-seret. Nah, berarti di sini aksi apa? Yang menunjukkan sesuatu yang mengganggu orang. Berarti, nah jawabannya kan sing ora apik kan. Nah, berarti harus dipilih. Oh, jawabannya ada empat karena yang B itu yang baik. Maka dia bukan jawaban. Hati-hati soal itu terkadang ada yang kebalikan loh. Apalagi kalau soal itu kecuali. Mana di sini yang diperbolehkan di perpus kecuali berarti jawabannya sing ora ape dan sebaliknya. Terus soal nomor 10 ya, di sini kita menanggapi kesan kita, perasaan kita terhadap teks itu apa? Ketika ada ini ditempel di depan perpus. Berdasarkan infografis yang ada di depan sekolahmu, apa yang what will you do next misal atau what will you do before? Apa yang akan kamu lakukan sebelum ke perpus? Nah, kira-kira ketika mau ke perpus ngapain nih berdasarkan ini nih? Kamu meh ngapain? Ya, di sini kalau kita lihat, nah di sini pilihan ganda berarti jawabannya satu. Nah, make sure, bukan meyakinkan ya, memastikan ya, meyakinkan atau memastikan membawa botol air minum dan bekal makan siang. Lah kok, lah dikira itu tempat maksi kali ya. Nah, air boleh, tapi kan kalau makan siang nggak boleh, berarti salah. Yang B, membawa buku dan alat tulis yang memang dibutuhkan. Ini benar ya. Dia informasinya jelas ada di pamflet, tapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, terus di sini organizing tuh kayak mengatur, merapikan buku yang dipinjam dari perpus. Itu bukan tugasmu, itu nanti tugas pustakawan. Biasanya kalau kita udah selesai baca, buku ditaruh di meja, nggak terus kita mengembalikan sendiri sesuka hati ya. Terus yang D, berjalan selama 5 menit agar fokus belajar. Ya tadi tuh memang ada gitu loh ya. Nah. Kan di sini, lah bahasanya kan hampir mirip. Kalau di sini kan dia bilang, kalau pas istirahat jalan-jalan dulu. Kalau di sini jalan-jalan sambil belajar. Jadi kamu baca buku sambil jalan-jalan, maksudnya itu. Nah, hati-hati juga karena dia bahasanya hampir mirip. Nah, ya takutnya kesandung ya. Terus yang D, memastikan bahwa kamu itu tetap fresh bertemu dengan teman lain. Jadi itu katakanlah, oh sebelum ke perpus maksudnya oh, aku mau sisiran dulu ya. Mau katakanlah dandan dulu. Nah, memperhatikan penampilan dulu. Nah, maka yang benar adalah yang B kan, membawa buku dan stationery. Gitu. Terus, teks selanjutnya adalah namanya descriptive text ya. Namanya kan deskripsi ya, deskripsi, menjelaskan, menggambarkan. Yang digambarkan apa banyak? Bisa tempat, bisa benda, bisa hewan. Biasanya menggunakan simple present, menggunakan verb satu. Ada kata sifat yang menunjukkan atau mendeskripsikan. Oh, ketika ada beach, oh beautiful beach. Ketika menjelaskan orang, oh beautiful, handsome. Ketika menjelaskan makanan, oh delicious, oh salt, oh bitter, for example, spicy dan sebagainya. Ya, nah terus misal gini, eh, kalian bisa belajar teks-teks yang terkait dengan describing person atau mendeskripsikan orang ya. Bapak Ibu bisa menjelaskan ini juga. Misal, my best friend. Oh, teman terbaikku tuh orangnya kayak apa sih? Oh, secara fisik seperti apa sih? Oh, secara karakter itu seperti apa sih? Oh, my English teacher. Mungkin kalian Nah, ada teks my English teacher. Oh, guru bahasa Inggrisku seperti apa sih? Oh, misal sabar. Oh, misal katakanlah passion. Apa lagi ya? Misalkan, oh baik hati, for example. Nah, terus bisa juga kalian baca teks yang tentang hewan. Misal, misal teks-teks yang terkait dengan my pet, misal. Pet itu kan bisa cat, dog, rabbit, bolehlah ya. Nah, itu juga bisa jadi bahan belajar, bahan baca gitu. Terus apalagi mendeskripsikan tempat. Misal ada teks satu bacaan yang mendeskripsikan tempat, apakah pantai, for example, temple, school, dan sebagainya. Terus mendeskripsikan objek atau benda. Misal kalian punya favorite ya, atau misal Bapak Ibu guru bisa buat teks sendiri ya, bisa kreatif buat teks sendiri tentang misal benda favorit, misal my school, my classroom dan sebagainya. Terus bisa juga tentang ini nih ya, teks-teks terkait dengan fenomena alam.
Nah, beautiful sunset, beautiful sunrise. Nah, jadi untuk tes deskriptif itu enak banget. Bapak Ibu guru bisa kreatif buat teks sendiri. Atau misal cari di Google, itu bisa juga. Tinggal Bapak Ibu guru itu tinggal buat soal, buat latihan anak-anak. Terus menceritakan tentang bangunan, culture, object of culture, landmark. Nah, kayak misal Monas, for example, apa sih yang terkenal? Misal katakanlah Tugu Jogja, terus apalagi dan sebagainya ya. Apa ya, mendeskripsikan produk itu juga bisa ya. Review mendeskripsikan tentang for example motorcycle, sport car ya, handphone. Nah, itu juga bisa bahan belajar sama bahan untuk mengajar. Terus mendeskripsikan profesi orang, misal a teacher, guru itu seperti apa sih? Bisa baca teks yang seperti itu juga. Mendeskripsikan tempat sejarah ya, kayak tadi saya bilang, tempel, candi, terus apa lagi ya, tempat-tempat sejarah, tempat wisata, terus mendeskripsikan negara juga. Ini juga bisa jadi bahan belajar sama bahan mengajarnya. Misal menceritakan Indonesia itu seperti apa, berapa pulau, berapa bahasa, itu juga bisa jadi bahan juga. Terus mendeskripsikan makanan, misal makanan favorit apa, katakanlah seblak, misal. Kan mungkin, nah itu bisa juga jadi bahan materi, bahan mengajar, seperti apa. Nah, terus apa ya, describing event atau celebration, ada peristiwa diceritakan nih, bisa juga. Banyak sih. Objek wisata tadi sudah masuk ya. Nah, terus menceritakan tentang sekolah, kampus, kelas. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak sekali sih bahan-bahan ya. Nah, kalau di dalam TKA itu ada namanya berjelajah Bali dengan segala keindahan alam. Nah, di sini menceritakan di sini ya, kalau kita lihat tadi ada generic structure-nya, kan ada identifikasi, ada deskripsi. Ya, identifikasi muncul itu biasanya di depan. Oh, ini. Paragraf pertama itu identifikasi. Oh, Bali adalah ibarat kata pulau yang indah, dikenal dengan banyak sekali landscape, pemandangan, budaya yang kaya, banyak pantai, banyak candi, banyak atraksi alam. Nah ya, sesuatu yang alam. Terus terkenal dengan apa ya, ibarat kata taman, ya persawahan yang berundang-undang dengan segala keindahan. Ini kan identifikasi itu secara general. Baru nanti di paragraf kedua, tiga, empat itu dia lebih spesifik. Ya misal di paragraf kedua di sisi barat itu menceritakan apa. Nah, ini bisa jadi namanya main idea. Terus bagian yang kedua di bagian sisi utara itu ada apa. Terus di sini dekat dengan di bagian tengah-tengah nih ya, di bagian center itu ada apa. Terus paragraf yang terakhir itu ada namanya kayak conclusion. Ya, conclusion. Oh, ternyata ibarat kata, oh keajaiban alam ini menunjukkan, oh dedikasi Bali dalam ibarat kata menjaga kekayaan lingkungan. Terus ketika mengunjungi atau eksplor beberapa situs ini, ternyata ya ada pengalaman, ada pembelajaran, dan eh, dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, di situ kalau kita lihat, kan identifikasinya jelas. Ada deskripsi, sisi ini ada ini, sisi ini ada ini. Terus soal nomor 11 PGK. Nah, kita disuruh milih nih. Nah, ada beberapa tempat wisata ini dia termasuk untuk wilayah apa ya, konservasi atau memang untuk ya pemandangan relaksasi gitu loh. Terus misal di sini sebenarnya sudah ada di teks ya, tinggal kita nah di sini loh. Kalau misal mengerjakan soal, di sini kan kalian menemukan oh munduk. Kalian langsung balik di teks tadi nih. Teks tadi ini munduk langsung. Ya, oh Munduk ini dikelilingi oleh bukit dan hutan. Misal. Oh Munduk ini tempat untuk, nah di sini kan sebenarnya udah dijelasin, tinggal kalian menyimpulkan. Oh ternyata dia tempat untuk relaxation. Terus West Bali, misal Taman Nasional, sebenarnya bisa kita logis loh ya. Taman Nasional. Nah di sini kalau Taman Nasional itu untuk apa? Misal, kalau kita lihat, nah di sini.
Ada mangrove. Kalau namanya taman nasional, mesti konservasi, konservatif, dilindungi, maksudnya gitu ya, untuk penelitian, ya, dan sebagainya. Maka dia ini nih ya, konservasi. Terus di sini, Tegalalang. Nah, di sini kita lihat lagi, balik teks lagi. Terus di sini. Nah, di sini kan kayak persawahan kan? Kan kalau misal kalian pernah ke Bali atau lihat di film atau apapun kan di situ ada namanya persawahan yang dia udah apa ya berudak-udak itu ya. Jadi menurun gitu loh ya. Menurun kayak auditorium yang dia kayak kayak di bioskop itu ya yang menurun kayak gitu. Nah, itu buat apa? Oh, ternyata untuk pemandangan, relaxation ya, gitu. Terus soal nomor 12 menyimpulkan ide pokok. Ide pokok itu biasanya kalau nggak di awal ya di akhir. The text mainly talks about Bali. Misal, teks ini menceritakan Bali itu seperti apa. Biasanya kayak rangkuman semuanya. Yang A, spesies satwa liar. Nah, padahal untuk biasa spesies itu kan di yang lain ya, pulau lain ya, bukan Bali ya. Nah, dan pecinta alam. Yang kedua, untuk situs budaya unik. Yang ketiga, keindahan alam dan tempat-tempat yang menakjubkan. Yang keempat, generasi dan pelestarian budaya. Yang lima, keindahan pemandangan dan praktik pertanian. Nah, berarti kita menyimpulkan nih, dari tempat yang tadi-tadi kita simpulkan. Oh, ternyata ada unsur alam, ada unsur situs yang bersejarah. Maka yang C. Terus soal nomor 13. Masih MCMA ya. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Which part of the text best? Nah, bagian mana dari teks yang support mendukung pernyataan bahwa Bali itu adalah penuh dengan keindahan alam. Di sini berarti kita fokus ke yang alam-alam saja. Nah, ya, di sini misal yang A, tempat yang tenang, dipenuhi dengan hutan, mangrove, ya, dan terumbu karang di lautan. Itu kan berarti keindahan alam ya. Berarti kita berbicara alam, bisa tumbuhan, ya, bisa pepohonan, dan terus yang kedua. Terasering ini dibentuk oleh para petani. Nah, ini malah menjelaskan yang tadi loh, yang di Tegalalang tadi. Oh, ini apa? Terus yang C, air mengalir lembut di tebing sungai. Nah, terus kabutnya naik, berpadu dengan suara. Nah, di sini bahasanya dimainkan dengan bahasa agak puitis nih. Nah, kalau misal kalian dapat pelajaran apa ya, bahasa Indonesia atau sastra. Nah, ini masuk nih dalam bacaan itu mungkin di sini nggak ada di teks, tetapi bahasanya itu dibuat-buat kayak puitis. Terus di sini di pagi hari, kabut naik, terus sinar matahari muncul, ya, terus menggenang di petak sawah. Yang D, para petani, farmers ya. Berarti yang ada farmersnya, bukan jawaban. Karena dia nggak fokus ke alam, tapi orang. Maka yang benar yang ini. Satu, dua, tiga. Terus nomor 14 recount. Ya, ada yang namanya text recount. Namanya re itu kembali, tapi nggak selalu depannya re atau itu kan kembali ya. Recount, menceritakan ulang pengalaman. Ya, ada orientasi, ada pengalaman, kejadian, ada reorientation tuh kayak ada kesimpulan, perasaan, apa yang kamu dapatkan, kesanmu seperti apa. Recount itu biasanya menggunakan past tense karena dia menceritakan peristiwa ulang. Kayak misal kalian habis piknik, diceritakan ulang. Nggak wingi loh, aku piknik di Jogja. Ceritakan ke temenmu, itulah recount. Nah, minggu lalu loh, aku itu pergi ke ini. Itu recount. Jadi menceritakan tentang peristiwa atau liburan. Misal, kemarin aku mudik ke tempat nenek. Itu juga recount. Jadi menceritakan ulang. Nah, ini kalian bisa belajar beberapa jenis teks recount. Kayak Bapak Ibu Guru. Misal personal recount. Oh, pengalaman pribadi. Liburan, my trip, my adventure. Boleh. Atau factual recount. Misal, ada camping di sekolah, diceritakan ulang atau imajinatif. Ya, imajinatif. Kayak misal petualanganku, misal kalian menceritakan mimpi kalian nih. Kalian mimpi katakanlah di taman bunga. Ceritakan ulang, kemarin tuh aku mimpi enak, mimpi bagus. Misal, aku jadi princess loh di taman bunga, itu juga bisa recount. Terus historical record itu kayak misal menceritakan apa ya peristiwa atau misal kayak sejarah-sejarah.
Ini juga bisa. Oh, sejarah kemerdekaan atau biografi menceritakan tentang apa ya biografi tokoh ini. Terus prosedural recon itu ya bisa juga. Itu kayak sejenis kayak bisa prosedur tag bisa masuk, recon juga masuk ya. Cuman ini jarang nomor 6. Nah, terus di sini ada yang namanya pengalamanku magang di klub olahraga. Nah, jadi menceritakan kayak tadi, personal kan. Jadi dia menceritakan bukan liburan, tetapi pengalamannya dia magang di klub olahraga. Terus di sini menceritakan, di sini kan ada namanya orientasi, paling depan ya pengenalan dulu. Habis itu ada peristiwa-peristiwa, terus habis itu ada kesan. Last summer, musim panas yang lalu, saya berkesempatan untuk magang. Pengantar dulu nih. Ini adalah pengalaman pertama. Nah, terus ini ada beberapa tahap nih, menceritakan nih. Habis itu baru masuk ke peristiwa. Di hari pertama, seperti ini. Oh, bertemu dengan coach. Nah, terus di bulan kedua, dia ngapain aja diceritakan secara umum. Terus di akhir magang, dia ngapain aja. Oh, ada evaluasi, ada refleksi. Terus ada kesan, ini namanya reorientation. Jadi harapan dalam artian, oh harapannya semoga nanti bisa kembali ke tempat itu lagi ya. Ya, soal nomor 14. Nah, during magang, selama magang, apa yang penulis rasakan? Nah, di sini eksplisit. Ya, kita disuruh ibarat kata nebak. Apa sih yang selama penulis rasakan selama magang setiap pagi itu ngapain? Membuat jadwal dan menjelaskan kepada coach. Bermain sepak bola dengan tim. Habis itu ngambil kotak PKK kit ya, first aid kit itu kotak PK apa ya P3K ya. Terus yang C, menyiapkan hadiah, membimbing pelatih. Lah kok malah bimbing pelatih ya? Yang D memberikan yang C memberikan kaos. Terus yang D bangun pagi, datang tempat waktu, mengikuti instruksi dari pelatih. Yang D menyiapkan kerucut, bawa air, lah malah ngegame ya. Nah, seperti itu. Jadi, kira-kira apa setiap pagi balik ke teks lagi. Jadi, boleh soal balik teks. Nah, terus di sini kan ya. Ya, di sini ada every morning, bangun pagi. Nah, ini kan sudah ada plek ya, tinggal kita salin aja. Yang penting baca, dibaca. Terus soal 15, menyimpulkan kepribadian atau sifat. Kira-kira tokoh ini orangnya kayak apa sih? What are the best words ya to describe the writer's personality? Jadi misal si penulis ini, dia yang magang ini karakternya seperti apa? Nah terus di sini pilihannya kan bisa lebih dari satu. Hati-hati dan siap bantu, careful. B, percaya diri dan senang kerja sendiri. Yang C, tanggung jawab dan mau belajar. Yang D, ramah dan bisa bekerja dengan yang lain. Yang terakhir, kreatif dan suka mencoba hal yang baru. Balik lagi ke tadi. Tinggal kita cari-cari saja orangnya seperti apa ya di situ teamwork tanggung jawab komunikasi nah, maka ya tinggal kita simpulkan sendiri terus nah apalagi ya nomor 16 memperkirakan isi nah mungkin ada isi teks yang dia masih gantung nih terus kira-kira kita disuruh menebak what will the writer most likely apa kemungkinan besar yang akan dilakukan si penulis setelah selesai magang. Kan dia kesannya kira-kira baik atau buruk nih. Nah, harapannya bisa bekerja di situ. Berarti kan kesannya baik, ya. Berarti di sini. Apa ya, mempertimbangkan karir di bagian kedokteran olahraga. Malah dia pengen di P3K, ya. Terus yang B, berhenti bekerja dan fokus kepada sekolah. Dia magang. Nah, terus yang C, mencari kesempatan lain untuk bekerja di klub olahraga. Jadi seneng, aku punya pengalaman di situ. Yang C, yang D, belajar kedokteran untuk jadi dokter malah ya. Yang D, berlatih sebagai apa ya, pelatih bukan pelatih, pemain sepak bola profesional. Lah, malah ya, dia itu kan magang, bertemu coach, bukan tujuannya untuk jadi pemain ya, maka yang C. Terus yang teks terakhir ya, yang oke ya. Oh, dua teks terakhir, analytical exposition. Kalau yang namanya exposition itu ada yang namanya teks di mana untuk meyakinkan pembaca, ada argumen, ada hal yang katakanlah positif negatif, kita disuruh apa?
ya. Ada yang namanya topik utama dalam artian ada alasan pendukung. Kenapa kok kamu itu mendukung? Kenapa kok kamu menolak? Terus kita disuruh menyimpulkan. Menurut kamu, kamu itu tim yang mana? Ya, biasanya pakai present tense. Nah, di sini, nah ini teks yang cukup sulit kalau dalam ranah SMA. Exposition itu susah. Teks yang cukup sulit untuk SMA itu exposition, explanation. Karena dia ilmiah. Susah gitu loh ya. Bacaannya agak berat ya. Agak berat ya, Besti ya. Nah, jadi kalian bisa belajar teks-teks yang terkait dengan ini. Bapak Ibu guru bisa mencarikan teks yang terkait dengan opinion based ya. Misal, pendapat pribadi. Oh, ternyata pembelajaran ini mendukung kualitas pendidikan atau berdasarkan fakta iklim mempengaruhi tentang apa misal tentang global warming tentang apa terus bisa juga tentang problem solution misal kenapa ya kok muncul macet di jam-jam tertentu bagaimana menangani terus ada komparatif misal membandingkan nih antara ini dengan ini, misal. Terus ada persuasif, misal bagaimana kita bisa mengurangi plastik. Kan itu merayu kan agar orang mengurangi sampah plastik. Terus bisa juga teks-teks tentang cause effect. Misal, eh, apa ya pengaruh makan makanan cepat saji terhadap kesehatan. Misal ini tim-tim yang suka makanan pedas, efeknya gimana? Terus ada debatable, itu kayak sesuatu yang diperdebatkan. Bisa nggak murid itu menggunakan HP di kelas? Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Ini nggak tahu nih. Ini siswa SMA sekarang boleh bawa HP nggak ke sekolah? Kalau saya dulu boleh, tapi ketika istirahat dikumpulkan di box, dikunci. Jadi boleh main ketika istirahat tok. Setelah jam bel bunyi, masukkan di box, kunci lagi, taruh di depan papan tulis. Kalau zaman saya dulu gitu. Jadi nggak ada sekolah itu sambil main HP, scroll TikTok, sosmed, selfie-selfie nggak ada. Kalau zaman saya ya. Jadi tegas sekali zaman saya itu karena mungkin dulu sekolahnya cukup favorit, jadi disiplinnya kuat sekali. Nah, terus evaluatif, misal mengevaluasi, oh dampak online shopping itu gimana terhadap nih. Prediktif, misal AI itu gimana sih? Apakah AI itu akan menggantikan buku, apakah AI itu akan menggantikan peran guru, atau yang lainnya ya tentang kebijakan. Misal, kayak misal adanya Menteri Pendidikan yang baru, kira-kira seperti apa? Kebijakan pendidikan nanti akan ranahnya seperti apa? Nah, itu juga bisa jadi eh, bahan mengajar exposition. Nah, terus di sini sosial media mengganggu kesehatan mental remaja. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian pertama itu kayak pengenalan dulu. Hari ini sosial media itu menjadi kayak kehidupan sehari-hari. Ada yang tujuannya untuk apa? Oh, untuk ketemu teman, bertemu orang, membahas sesuatu yang menarik, tapi juga mendatangkan masalah serius. Oh, misal kesehatan mental. Orang jadi nggak fokus nih, pengennya ngegame, pengennya main sosmed, nggak mau belajar, ini bisa ya. Terus paragraf kedua, tiga, empat itu ada yang namanya paragraf yang mendukung. Oh, sosmed itu membuat ini. Oh, sosmed itu menjadikan ini, mengganggu ini, mempengaruhi ini. Terus akhirnya ada ini. Sorry, ada conclusion. Nah, jadi konklusinya apa? Saran nih, agar katakanlah remaja sekarang itu dapat dukungan dari orang tua. Jadi agar bisa menggunakan dengan bijak. Misal seperti itu. Jadi ada kayak kesan, pesan. Terus kita ke sini nih, soal 17 ya kan sampai 20 ya. Nah, di sini ada beberapa opsi jawaban yang memungkinkan. What will happen? Apa yang akan terjadi jika remaja have poor sleep quality, punya kualitas tidur yang buruk, misal. Akhirnya begadang lah, nge-game, main sosmed, scroll TikTok, ya, scroll Instagram, terus lihat YouTube Short dan sebagainya. Akhirnya tidurnya malam. Habis itu apa? Sekolahnya telat. Tuh ya, ada. Dulu itu ada ketika saya di kelas. Dulu kan ketika ngajar di Sanawiyah atau di Aliyah itu dulu sempet. Mohon maaf ya Bu terlambat. Saya kesiangan. Kesiangan apa? Saya tanya. Nonton film. Ternyata ya. Ternyata main sosmed. Akhirnya telat. Itu banyak kasus ya. Jadi pasti berpengaruh. Nah, yang A.
nilai apa ya, nilai remaja bisa turun bener, logikanya itu ya. Terus remaja itu kesulitan fokus di kelas bener karena ngantuk. Tidurnya kurang, bawaannya ngantuk. Baru jam pertama, padahal masih ada jam terakhir loh ya. Terus remaja cenderung stres bener loh ya, kemerungsung. Nah, lihat sosmed akhirnya kebawa emosi. Kebawalah ke kelas, ke sekolah. Nah, itu juga hati-hati ya. Stres akhirnya, bingung ya. Terus remaja akan lebih pede. Remaja mentalnya jadi kuat kan enggak? Jadi berarti yang enggak baik-baik itu jawabannya. Terus 18 ya. Which of the following additional facts ya? Kira-kira pertanyaan manakah yang sekiranya mendukung fakta? Nah, di situ. Yang A, data menunjukkan bahwa sejumlah siswa mengalami anxiety itu kayak kecemasan, depresi karena sosmed. Bener loh, bisa loh. Sosmed itu bisa menyebabkan kecemasan ya. Kita misal ngefans sama seorang di sosmed. Ketika aktor aktris tersebut tersandung masalah, kita kepikiran bener loh. Kita ikut marah bener ya. Kita jadi seseorang misal, itu salah kita dukung, itu benar kita malah kontra. Nah, itu benar. Terus di keduanya banyak kisah pribadi remaja atau misal, remaja itu merasa lebih bahagia setelah mengurangi penggunaan sosmed. Mungkin benar ada loh orang yang memang dia sama sekali tidak sosmed. Karena ketika buka sosmed dikit ikut kepikiran, benar. Akhirnya sama sekali nggak punya akun. Mungkin teman-teman kalian ada yang sama sekali nggak main sosmed. Bukan berarti dia gaptek, tetapi mungkin dia cara menjaga dirinya. Karena nggak semua orang main sosmed. Yang C, statistik tentang berapa banyak remaja yang menggunakan sosmed. Di sini nggak bahas ya. Dia cuma membahas efek. Yang D, daftar platform sosmed. Padahal di teks juga nggak bahas sosmed, nggak bahas Facebook, TikTok, Instagram. Terus yang terakhir, pendapat ahli dokter atau psikolog tentang bahayanya sosmed. Benar. Tadi kan membahas tentang kesehatan mental, berarti kaitan sama kesehatan. Terus 19. Which statement from the text support the author argument misalnya kira-kira di sini kalau kita lihat pernyataan yang mendukung argumen si penulis apa tentang sosmed, tentang kesehatan mental ya. Di sini A ya, pilihannya ada beberapa. Ketika remaja melihat the pictures of people ya, ketika melihat orang itu tampak perfect, mereka merasa bahwa dirinya nggak cukup baik. Ini benar. Dan kasusnya banyak. Ih, orang ini tuh terlalu cantik sekali kok saya merasa nggak gitu ya. Akhirnya muncul dalam dirinya itu sesuatu yang ya banyak kasus seperti itu. Nah, terus yang kedua, banyak remaja menggunakan ponsel sampai larut malam hingga mengurangi waktu tidur dan kualitas benar. Mainnya sampai malam tidurnya sejam 2 jam, subuh akhirnya nggak subuhan. Itu misal ya, itu banyak. Terus yang C, sekolah seharusnya mengajarkan siswa cara menggunakan sosmed dengan sehat. Yang D, sosmed membantu remaja tetap stay connected with friends ya. Ini berarti kan efek yang bagus. Terus yang D, korban cyberbullying sering merasa kesepian dan tidak berdaya. Nah, di sini, nah dari sosmed itu kan banyak ya, dalam artian kita masuk ke teks tadi. Ya, efeknya apa? Efeknya kan tadi banyak ya. Ya, misal katakanlah nah, di sini merasa nggak pede ketika yang dilihat itu cantik, ganteng banget, kaya banget. Jadi cemas, kok aku nggak kayak gitu ya. Akhirnya nggak pede, sedih, depresi, cemas. Terus di sini ya, mengurangi waktu tidur, waktu belajar. Nah, di sini ya, nggak bisa fokus, nilainya terganggu. Terus di sini cyberbullying itu, nah ya di sini orang yang terkena bullying, dia bisa merasa sendiri, takut, helpless tuh kayak dia nggak punya siapa-siapa, hopeless, kayak nggak ada harapan. Ya, ini banyak sekali kasus. Nah, ini hati-hati. Ini juga bisa pengaruh dari sosmed. Ya, kita nonton ya nggak baik-baik ke bawah, misalnya ya. Nah, di sini ya. Oke ya. Terus di sini ya. Terus korban perundungan sering merasa kesepian benar. Nah, jadi di sini kira-kira apa sih yang bisa kita
katakanlah impresi pesan yang bisa kita dapatkan dari teks seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya sudah ada di teks ya, tinggal kita ibarat kata tinggal kita baca aja. Terus yang ini tadi ya benar ya. Heeh, jawabannya. Banyak orang melihat oh sesuatu perfect, dia takut. Terus efek ini mengganggu kualitas. Terus di sini korbannya itu merasa sendirian, kayak nggak punya harapan, nggak punya apa ya, nggak ada teman, nggak punya seseorang, misal seperti itu ya. Oke, seperti itu dan selesai. Ini kayaknya kelebihan waktu ya. Oh, mohon maaf ya. Oke, Ya, Ibu Risa tidak mohon apa-apa. maaf ya. Silakan memasuki sesi selanjutnya. Ya, terima kasih. Bu Tira, untuk mini quiz interaktifnya bisa dimulai. Oke, untuk yang simulasi TKA dari saya atau dari moderator? Iya, Bu Tira boleh dari kami. Nanti dilanjutkan dengan Mas Yoram. Oke. Kalau boleh di closing statement dulu, Bu Tira. Oke, ya jadi itulah ya. Poin-poin yang mungkin keluar pada TKA ya. Jadi adik-adik gitu ya bisa belajar dari beberapa teks yang tadi. Terus Bapak Ibu guru barangkali ada yang join juga bisa mengajarkan beberapa variasi jenis teks ya. Jadi jangan terbatas bahwa teksnya harus mirip dengan TKA tidak. Karena ada banyak sekali teks. Boleh mengajar dengan berbagai teks buatan sendiri atau mungkin cari Google. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan Bapak Ibu cari soal-soal yang terkait ya sesuai dengan subkompetensi dan itu bisa diajarkan oleh siswa. Terkadang siswa sendiri kalau belajar bingung. Jadi setidaknya memang tugas kita sebagai pengajar ya kita bimbing menyediakan seperti itu. Seperti itu saja, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Tira atas masukannya. Boleh dilanjut dengan Mas Yoram. Baik, apakah suara saya kedengaran? Bentar, saya kirim di formnya dulu. Oke, jadi izin share screen ya. Oh, aku bukan. Maaf ya, ganti ke device ya. Izin share screen. Salah satunya proyek juga kita. Nah, apakah sudah terlihat screen-nya? Ya. Buat, apakah bisa terlihat screen-nya? Sudah, Mas. Oke. Ini formatnya formatnya apa ya namanya tryoutnya sama tak miripin sama tryout yang ada di websitenya Kemendikbud, tapi bedanya cuma via Google Form. Yang pertama nanti waktu Google Formnya dibuka akan masukin nomor peserta dan password. Nomor peserta didapatnya dari grup ya. Ada
tujuh angka kombinasi, depannya 361, terus belakangnya angka, beda-beda tiap orang. Setelah itu password TKA-nya bisa dicatat, TKA besar, strip, atau tanda minus, terus AAS huruf besar juga. Habis itu diklik berikutnya. Karena nanti kalau di website Kemendikbud, nanti waktu kalian ujian TKA juga kayak gini. Yang paling depan itu masukin nomor peserta sama password. Setelah itu ada tombol next-nya. Setelah itu mengisi nama peserta, tanggal lahir, sama token. Itu juga sama. Di halaman kedua, waktu kalian ujian TKA akan mengisi nama peserta, tanggal lahir, sama token. Nama peserta kalau di kita, di website, apa di Google Form kita wajib huruf besar dan spasi. Contoh kalau nulisnya jadi huruf kecil, nanti bakal ada peringatan, wajib harus huruf kapital. Kalau ada namanya, ada tanda petik, atau apa, nggak usah ditulis ya, diganti spasi aja. Jadi yang boleh hanya huruf kapital dan spasi. Tanggal lahir diisi sesuai tanggal lahir, tokennya AAS 361. Huruf besar semua, yang belakangnya 361. Itu berikutnya. Soalnya ada 17 soal, waktu mengerjakannya 30 menit. Tapi nanti kita tutup linknya di jam setengah satu. Jadi bisa dikerjain lebih dari 30 menit, jumlah soalnya 17. Dibagi jadi 3 sesi. 3 sesi yaitu single question, teks, satu teks untuk satu pertanyaan. Setelah itu di sesi kedua, nanti ada satu teks buat beberapa pertanyaan. Ini tak contoh jawab bebas ya. Kalau udah selesai, nanti sesi kedua bakal teksnya ada di atas, pertanyaannya ada di masing-masing. Terus di sini ada tulisan poin ya. Jadi ada poin 4, poin 6, sama poin 8. Itu berdasarkan kesulitan soalnya masing-masing. Totalnya nanti nilainya 100, nilainya diumumin nanti setelah setengah satu. Jadi habis ditutup ujiannya, tryoutnya nanti baru diumumin. Jadi bisa buat coba-coba, bisa buat belajar dulu. Kurang lebih itu, teman-teman bisa dicoba dulu linknya yang ada di chat box. Sama nanti mungkin bisa dikirim di grup juga ya. Cik. Oke, bentar, bentar. Hmm, Dia coba, coba yang kedua ya, dari kirim lagi. Buat beratnya wajib login pakai akun Google karena nanti membatasi satu jawaban buat satu orang. Oke, Zoom-nya mungkin habis ini udah selesai Bu Adit ya Zoom-nya. Nanti kalau ada pertanyaan soal tryout, nanti di lewat WhatsApp ya. Itu aja Bu Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoram. Kita sudah sampai di penghujung acara bedah soal TKA, mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Mistira, Nur Fitria SPD MPD untuk tips dan triknya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, serta seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi dengan antusias dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ini menambah semangat belajar dan membantu rekan-rekan dalam menyiapkan diri menghadapi TKA 2025. Sampai jumpa di kegiatan ITB AS berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan break the limit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mistira.
Terima kasih ya adik-adik yang sudah sempat join ya. Boleh nanti kalau misal ada pertanyaan nanti biar lewat grup juga bisa ya. Lewat grup WA. Atau bisa juga hubungi saya ya, nggak apa-apa. Saya saya available juga. Silahkan hubungi lewat sosmed saya. Monggo silahkan. Nanti searching aja di Ranu Fitri. Boleh. Baik, rekan-rekan semuanya dan Bu Tira, kita izin untuk end-chat dulu. Karena untuk pertanyaan berikutnya boleh ditanyakan via grup ya, teman-teman semua. Terima kasih Bu Tira semua. Ya. Kami end-chat ya.